Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel materi matematika sekolah dasar bersama Bu Eva. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun prisma. Selamat mengikuti. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi atau bidang sejajar serta beberapa sisi yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Dua sisi yang sejajar tersebut disebut dengan sisi alas dan sisi atas, dan sisi lainnya disebut dengan sisi tegak. Sifat-sifat prisma adalah: 1. Terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang bentuk dan ukurannya sama. 2. Memiliki sisi atas dan sisi alas yang sejajar. 3. Memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Dan yang keempat, jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut dengan tinggi prisma. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam prisma. Perhatikan gambar yang ada di layar ini. Kita lihat ada 4 bangun ruang. Yang keempat bangun ruang ini disebut dengan bangun prisma. Kenapa disebut dengan bangun prisma? Karena keempat bangun ini memiliki sifat-sifat yang ada pada prisma, yaitu yang pertama tadi memiliki sisi alas dan sisi atas yang bentuk sisi alas dan atasnya adalah sama. Kita lihat gambar yang pertama, bagian alasnya berbentuk segitiga, atasnya juga segitiga. Gambar yang kedua, alasnya berbentuk segi 4, atasnya juga berbentuk segi 4. Gambar yang ketiga, alasnya berbentuk segi 5, atasnya pun berbentuk segi 5. Sedangkan gambar yang terakhir, alasnya berbentuk segi 6, atasnya pun berbentuk segi 6. Bentuk dan ukurannya sama. Yang kedua, keempat bangun ini sama-sama memiliki sisi tegak yang berbentuk segi 4. Yang pertama, alas segi tegaknya berbentuk segi 4. Kedua juga seperti itu. Yang ketiga juga sisi tegaknya berbentuk segi 4. Dan yang terakhir juga memiliki sisi tegak yang berbentuk segi 4. Maka bangun ini semuanya disebut dengan bangun prisma. Namun, keempat prisma ini memiliki nama yang berbeda. Yang pertama disebut dengan prisma segitiga, yang kedua disebut prisma segi 4, yang ketiga disebut dengan prisma segi 5, dan yang keempat disebut dengan prisma segi 6. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah penamaan prisma ini sesuai dengan banyak segi yang ada pada alasnya. Jika di bagian alasnya seginya ada 3 atau garisnya ada 3, maka dia disebut dengan prisma segitiga. Jika di alasnya dia terbentuk dari garis sebanyak 4, maka dia disebut dengan prisma segi 4. Jika di bagian alasnya dia terbentuk dari bangun yang memiliki segi sebanyak 5, maka dia disebut dengan prisma segi 5. Apabila bagian alasnya terbentuk dari bangun yang memiliki segi 6, maka dia disebut dengan prisma segi 6, dan begitu seterusnya. Jadi ingat ya, penamaan prisma berdasarkan banyaknya garis atau segi yang ada pada bagian alasnya. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas secara lebih detail dari bagian-bagian sebuah prisma. Kita coba untuk prisma segitiga ABCD. Perhatikan gambar yang ada di layar ini. Kita lihat di sini ada sebuah gambar. Ini adalah sebuah gambar prisma segitiga. Seperti tadi, penamaannya adalah berdasarkan bentuk alasnya. Karena dia terbentuk dari 3 garis, maka disebut dengan prisma segitiga. Dilengkapi menjadi prisma segitiga A, B, C, D, E, F karena huruf-huruf yang ada pada gambar tersebut adalah huruf A, B, C, D, E, F. Jadi nama bangun ini secara lengkap adalah prisma segitiga A, B, C, D, E, F.
Lalu bagian-bagiannya adalah yang pertama, titik-titik huruf yang ada pada gambar ini disebut dengan titik sudut, yaitu huruf A, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F disebut dengan titik sudut. Jadi jika ditanyakan ada berapa banyak titik sudut pada prisma segitiga ini, banyaknya adalah sebanyak 6. Yang berikutnya, garis-garis yang ada pada prisma ini yaitu garis AB, garis AC, garis BC, garis DE, garis EF, garis DF, garis AD, garis BE, garis CF disebut dengan rusuk. Atau kita bisa tarik kesimpulan, garis-garis pada sebuah prisma itu disebut dengan rusuk. Berarti kalau dipertanyakan ada berapa rusuknya, kita hitung saja garis-garis dari gambar ini ada berapa. Nanti kita mulai dari bawah. Di bawah ada 1, 2, 3. Di atas ada 1, 2, 3, sudah 6. Kemudian yang berdiri tegak ada 1, 2, 3. Berarti rusuknya sebanyak 9. Yang berikutnya, bagiannya adalah ABC. Kita lihat garis yang di bawah, bentuk sisi yang di atas, yang di bawah. Dari A ke B dan ke C ini membentuk sebuah bangun datar, yaitu bangun segitiga. Bangun segitiga ini yang di bawah ini disebut dengan sisi alas. Kemudian bagian atas DEF yang berbentuk juga dengan segitiga ini disebut dengan sisi atas. Ingat, sesuai dengan ciri-cirinya tadi bahwa sisi alas dan sisi atas bentuk dan ukurannya adalah sama. Ya, dan yang berikutnya bagian ABED, kita lihat di depan ada sisi dari A ke B ke D ke E, ini berbentuk segi 4. Ini disebut dengan sisi tegak. Mana lagi sisi tegaknya? Yaitu yang di samping, yaitu dari B, C, F, E. Ini juga sisi tegak. Dan di samping kirinya ada lagi yaitu A, C, F, D. Ini juga disebut dengan sisi tegak. Dan jika kita gabungkan, jika dipertanyakan berapa banyak sisi yang ada pada prisma segitiga ini, maka banyak sisinya adalah sebanyak 5, yaitu 1 sisi alas, 2 sisi atas, dan ditambahkan 3, 4, dan 5-nya adalah sisi-sisi tegaknya. Maka digabungkan seluruhnya banyak sisi pada bangun prisma segitiga adalah sebanyak 5. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Makasih sudah belajar bersama Bu Erna. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.